Semua ruangan ditutup, semua lampu dimatiin. Dan begitu masuk ke dalam kamarnya Kayla, wah di situ badannya Kayla langsung bereaksi brutal, bro. Kayla teriak-teriak, dia nyakar-nyakar mukanya sendiri. Tangannya dia cakar juga lehernya. Ustadz langsung nyuruh bapaknya Kayla buat ngiket tangannya si Kayla. Tahan badannya Kayla supaya nggak lompat, apalagi kabur. Warga malam, lu pernah nggak punya temen yang kalau lagi dapet atau hide soft text ya, maaf nih ya, soft textnya itu nggak pernah dibersihin karena alasan jijik. Ini buat yang cewek-cewek nih. Jadi cerita kali ini datang dari seseorang yang sebut aja namanya Hana, dan ini tentang sepupunya namanya Kayla. Nah, si Kayla ini punya satu kebiasaan yang cukup jorok setiap kali datang bulan. Ya akhirnya karena kebiasaan jorok dia ini itu ngebuka satu gerbang buat hal yang gak masuk akal, bro. Awalnya itu dia dapat gangguan-gangguan yang masih taraf wajar gitu, kayak berasa diliatin, ngedenger suara-suara aneh. Tapi makin lama makin ekstrim. Mulai kecium bau busuk, sampai akhirnya gangguan-gangguan yang lebih parah lainnya muncul. Jadi pertanyaan sekarang adalah, apa emang itu semata-mata cuma karena kebiasaan joroknya si Kayla atau ada hal lain? Siapin kopi, matiin lampu, tonton sampai habis. Tapi sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to House Horror. Dimana di segmen ini gue akan bercerita kisah-kisah horor yang mungkin aja terjadi sama kalian dan sama gue juga. Gak usah lama-lama lagi, udah siap mode horor aktif. Jadi sekitar tahun 2022, itu ada seorang cewek, panggil aja dia Kayla. Dia tinggal di satu rumah lumayan besar gitu ya, 2 lantai bareng sama keluarganya. Rumah ini bisa dibilang rumah gede yang cukup modern gitu. Lantai 2-nya itu kayak ada balkon gitu, Pra. Jadi nutupnya itu cuma sebagian. Jadi dari atas itu bisa langsung ngelihat ke bawah, ke ruang tamu atau ruang keluarga. Cuma dibatasin pakai kaca tinggi aja biar orang nggak jatuh gitu. Nah, kamarnya si Kayla ini ada di lantai 2, paling pojok deket sama kamar mandi. Kayla ini punya kebiasaan yang udah disinggung tadi di awal ya. Punya kebiasaan yang bisa dibilang agak jorok. Kita flashback dulu ke tahun 2020. Kayla ini punya kebiasaan yang lumayan jorok, yaitu setiap kali dia lagi hide, dia selalu buang softtek-nya tanpa dibersihin dulu, bro. Ya kan? Gua gak tahu ya kebiasaan cewek kalau bersihin softtek tuh pasti kayak disiram dulu lah atau dibilas dulu gitu. Karena ini si Kayla enggak. Langsung dibuang gitu aja. Nggak dicuci, nggak dibungkus rapi, dan yang lebih gilanya lagi nggak dibuang ke tempat sampah. Tapi, wah ini ngaco sih, ini gue baca ini beneran. Malah ditumpuk di pojokan kamar. Ditutupin pakai kain kayak mau dikoleksi itu softtek bekas. Setelah ditanya, ya dia alasannya jijik. Dia nggak bisa lihat darahnya dia sendiri gitu. Ya lu kalau jijik buangnya jangan di pojokan, maksud gue kan. Buangnya tuh di tong sampah. Sebenarnya juga nggak masuk akal kalau dia ngerasa jijik. Kenapa baru 2 tahun belakangnya ini dia begitu? Kenapa nggak dari dulu-dulu aja? Setiap kali diingetin soal kelakuan dia itu, dia selalu bilang sama orang rumah, nggak ah males, jijik. Padahal udah sering banget diingetin. Darah kotor itu bisa menarik sesuatu. Dan yang biasanya ditarik adalah hal-hal negatif. Tapi Kayla di situ nggak percaya. Dia nganggap itu semua cuma mitos doang katanya. Mana ada setan suka sama softtek. Dia pikir itu cuma bualan orang tua aja supaya anaknya mau bersih-bersih. Jadi kalau lagi halangan tiap habis mandi, dia tinggal lepas softtek aja tuh, terus dia buang tuh ke pojokan kamar. Kalau udah numpuk gitu, ditutup pakai kain. Nah, yang diganti itu
kain yang buat nutup aja. Tiap beberapa hari sekali tuh diganti. Lu bisa bayangin udah berapa tumpuk softtek, udah gimana lembab dan baunya pojokan kamar itu. Kalau kita lihat dari luar, itu kelihatan kayak tumpukan kain biasa gitu. Tapi kalau kita buka, dajal. Dan udah pasti itu jadi tempat favorit makhluk halus, bro. Ya kan, karena mereka suka yang jorok-jorok kayak begini. Awalnya sih emang nggak ada apa-apa. Tapi satu malam, Kayla mulai ngerasa kayak ada yang merhatiin dia. Dia jadi suka merhatiin ke pojokan tempat dia numpuk softtek bekas itu. Dan lama-lama dia mulai ngerasa nggak enak tuh, karena ngerasa diliatin terus. Di situ dia nggak cerita ke siapa-siapa, pikir dia itu cuma perasaan aja. Tapi ini baru permulaan warga malam. Sejak malam itu Kayla nggak berubah. Dia nggak seceria biasanya, dia jadi pendiam, jadi sering ngelamun. Tapi dia bukan tipe yang heboh gitu, kalau ada apa-apa langsung cerita ke orang rumah. Enggak, dia tuh lebih kayak introvert gitulah, lebih suka nyimpen semuanya sendiri. Terutama soal yang ngeliatin dia terus di pojokan kamar. Dari yang awal yang ngerasa diliatin sama sosok nggak kasat mata, sampai akhirnya dia ditampakin. Dia sering banget ngeliat sekarang sosok perempuan. Rambutnya panjang, bajunya putih kotor, matanya kosong. Jadi yang paling bikin Kayla nggak bisa tidur adalah sosok itu kayak lagi makan sesuatu. Di pojokan itu, di tempat dia buang softtex, kadang pas lagi ngedenger suara itu, si Kayla ini sampai nggak berani napas keras-keras, takut makhluk itu notice. Tapi lagi-lagi dia nggak cerita soal ini ke siapa-siapa karena dia takut. Bukan cuma takut sama sosok itu, tapi takut karena ternyata yang udah diingetin berkali-kali sama orang tuanya, jangan simpen softtex bekas, buang itu softtek, bersihin. Ternyata bener itulah yang menimbulkan masalah. Dia tahan tuh semuanya sendiri. Tapi nggak tahu sampai berapa lama warga malam. Setiap malam dia selalu nonton video entah YouTube atau apalah di HP gitu ya sampai ketiduran. Nah, posisi lampu kamar pasti nyala dan pintu udah dikunci rapet. Tapi nggak tahu kenapa makin hari rasa takut itu makin besar. Sampai akhirnya dia udah mulai nggak nyaman tidur di kamarnya sendiri. Udah mulai ogah tuh dia. Orang tuanya mikir awalnya biasa aja. Anak remaja kan emang labil gitu kan. Suka emosian apalah segala macem. Suka berubah-berubah. Kadang pengen tidur di sofa. Kadang pengen tidur di kamar nyokap lah. Kadang pengen tidur di lantai. Terserah lah. Tapi makin hari Kayla ini kayak makin takut, makin panik kalau mesti tidur sendirian di kamarnya. Bahkan sampai di titik siang hari pun dia ogah kalau nggak ada yang nemenin. Dari situ orang tuanya mulai curiga. Ya anak kenapa sih? Sampai akhirnya suatu sore pas Kayla lagi pergi ke minimarket bareng sepupunya si Hana itu, orang tuanya mutusin buat ngintip kamar anaknya itu. Dan mereka shock. Begitu mereka buka pintu, baunya tuh langsung nyes. Ketika ditelusuri, sumbernya ternyata nggak lain dan nggak bukan dari pojokan kamar tempat softtek itu ditumpuk dan ditutup pakai kain. Dibuka sama orang tuanya, itu udah nggak karuan, bro. Yang nama udah berbulan-bulan ditumpuk gitu ya, lembab, bau anyir, ada yang udah kering, ada yang masih basah, beberapa bahkan ada yang nempel di lantai, sampai darahnya itu meresap, ngebuat ubin keramik itu jadi kekuningan. Nggak cuma di pojokan, bro, beberapa plastik bekas sama gulungan tisu juga berserakan. Jadi ini kayak sindrom hoarding disorder gitu, orang yang paling nggak bisa rapi-rapi gitu, kamarnya paling berantakan. Dan ya ini bukan lagi di level jorok ya, ini udah najis mughalazoh ekstrim, bro. Ya pantes lah jadi daya tarik makhluk-makhluk negatif. Nah, setengah jam kemudian setelah orang tuanya masuk ke kamarnya si Kayla itu, pulang nih si Kayla. Dan begitu sampai rumah, langsung disambut sama omelan, bacot no jutsu orang tuanya. Saking marahnya nih orang tuanya, itu teriak-teriak sampai mungkin suaranya kedengeran sampai tetangga kali. Ibunya yang biasanya sabar gitu ya, di sini marah banget gitu ya. Sampai gebrak meja. Kayla di situ nggak bisa ngelak, nggak bisa bantah, dia cuma bisa nunduk aja tuh, nggak bisa jawab apa-apa. Akhirnya dia disuruh bersihin semuanya, dari lantai, tembok, kasur, jendela, semuanya bersihin. Nyokapnya mau nggak mau bantuin tuh, karena waduh, kalau anak yang ngeberesin sendiri kayaknya nggak bakal bener. Bantuin nih sama nyokapnya.
Tapi anehnya, meskipun kamar itu udah dibersihin, softtek itu udah dibuangin, suasananya tetap gak enak. Kayla bilang malam itu justru dia malah ngerasa lebih serem. Udara di kamarnya jadi dingin, lampu suka kedap-kedip, dan tiap jam 2 atau jam 3 pagi, dia ngerasa kayak ada yang duduk di pinggir kasur. Nah, beberapa hari setelah itu, sepupunya dia, si Hana, main nih ke rumah. Hari itu, suasana rumah sebenarnya lumayan tenang gitu ya. Setelah beberapa hari ngerasa nggak nyaman, hari itu lumayan sejuk. Kayla walaupun ya masih agak gelisah, dia berusaha terlihat biasa aja di depan si Hana. Waktu itu dia lagi nonton TV nih di ruang tengah. Dia duduk selonjoran gitu kan sambil ngemil. Hana juga ada di situ, lagi nonton juga. Nah, sampai Hana ini mau pergi ke dapur. Dia mau ambil cemilan tambahan dari kulkas. Tapi pas dia sampai di depan kulkas, langsung dia tutup hidung. Dia gila, apa nih? Pas dicek dari mana itu bau busuk, itu dari sebelah kanan, arah kanan kulkas. Itu bukan bau makanan basi, tapi lebih kayak bau daging busuk campur amis darah. Saking nyengatnya itu si Hana sampai mual. Dia sambil nutup hidung, dia buka kulkas, dia buru-buru tuh ambil cemilan, terus dia balik lagi ke ruang tengah. Di situ mukanya langsung pucet, ngos-ngosan, tapi dia nggak bilang apa-apa nih ke si Kayla. Dia duduk terus dia coba buat biasa aja. Tapi ya namanya abis nyium bau kayak begitu, selera makan langsung hilang. Kayla sempat ngelirik nih ke arah Hana. Kayaknya dia notice ada sesuatu yang nggak beres. Dan Kaylanya sendiri pun kelihatan agak tegang. Di ruang itu juga ada tante mereka, sebut aja Tante Rina namanya. Siang itu, Tante Rina lagi sibuk nyuci di kamar mandi atas. Kamar mandi atas itu ukurannya lumayan gede ya. Nyatu sama tempat mesin cuci, sama rak penyimpanan. Waktu itu beliau nyuci manual, nggak pakai mesin. Jadi dia sibuk tuh bolak-balik atas bawah. Nah, nggak lama setelah kejadian si Hana nyium bau nggak enak tadi, suasana rumah itu langsung berubah. Kayla yang tadi sempat ketawa-ketawa gitu ya nonton film komedi, tiba-tiba diem. Dan dia ngedengar dari lantai atas itu, kedengaran suara langkah kaki. Yang aneh, mungkin kalian ngira, lah itu kan suara tantenya gitu kan. Tantenya kan lagi nyuci di atas. Tantenya lagi di kamar mandi, lagi diem, lagi ngucek-ngucek. Terus siapa yang jalan waktu itu? Di rumah cuma ada Tante Rina, Hana sama Kayla doang waktu itu. Beberapa jam kemudian, masuk waktu maghrib. Di sini tiba-tiba, wah tolong! Wah itu ada teriakan dari lantai atas. Sontak Hana sama Kayla buru-buru ke atas ngarah ke kamar mandi. Kenapa-napa nih kayaknya si tante nih. Pas sampai di depan kamar mandi mereka ngeliat Tante Rina udah pingsan bro. Rambutnya udah berantakan, muka pucet, keringetan badannya. Bajunya udah basah. Nggak tahu apa yang terjadi, tapi suasana di kamar mandi itu udah berantakan lah pokoknya. Kayla langsung coba buat bangunin tantenya gitu kan. Tante, bangun tante. Tapi nggak ada reaksi. Hana di situ nggak tahu mau ngapain, dia udah ketakutan parah bro. Akhirnya mereka sama-sama mutusin buat nelpon orang nih. Hana buru-buru telepon suaminya si Tante Rina, si Om. Waktu itu, orang tua mereka ini lagi pergi kondangan dan lokasinya itu lumayan jauh. Jadi rumah itu ya kosong gitu kan. Nah mereka sebenarnya juga udah coba ngubungin orang tua mereka gitu. Dan begitu ngedengar kabar dari si Hana di telepon, semuanya langsung pulang tuh. Si Om, orang tuanya Kayla, orang tuanya Hana, langsung pada datang ke rumah itu. Kurang lebih setengah jam lah kemudian gitu ya. Langsung rame lah itu rumah. Omnya masuk duluan tuh, dia pergi ke lantai 2. Dia ngeliat bininya masih pingsan. Langsung diangkat tuh ke ruang tengah. Badannya direbahin di karpet, kepalanya ditaruh bantal. Kayla sama Hana cuma bisa duduk di tangga tuh ngeliatin. Gak lama kemudian, alhamdulillahnya Tante Rina sadar nih. Walaupun dia kayak orang linglung tuh. Begitu si Tante udah bisa ngomong lagi, hal pertama yang dia bisikin, yang dia bilang ke semua orang yang ada di ruangan itu, adalah ini bro. Ada perempuan gelantungan di pojok kamar mandi. Hening di situ. Muka langsung pada pucet. Siapa nih perempuan? Jadi Tante Rina cerita, pas dia lagi nyuci, dia sempet ngerasa kayak lagi diintipin.
lagi diliatin. Tapi ketika dia tengok kanan kiri, itu kosong. Tapi begitu dia lihat ke atas, dia ngelihat ada sosok perempuan. Rambutnya panjang, mukanya hancur, kukunya panjang-panjang. Dan dia gelantungan di plafon, bro. Posisi kepala di bawah, matanya melotot ngelihat ke arah Tante Rina. Dari situlah Tante Rina pingsan. Dan gue yakin siapapun juga ngelihat ini 90% pingsan. Dan kata si Tante Rina juga, dia teriak itu bukan hanya karena takut, tapi dia ngerasa kayak ada yang neken dari belakang. Jadi kayak ada yang nyekek dari belakang punggung. Kayla yang ngedenger itu, wah makin pucet. Dan akhirnya dia ngaku kalau dia juga sering ngelihat sosok perempuan di pojok kamarnya dia. Di mana sosok perempuan itu sering muncul sambil jongkok, kedengeran kayak lagi makan sesuatu. Waktu itu, omnya Kayla langsung ambil alih situasi. Dia bilang, wah ini udah gak bisa dibiarin. Gak cukup cuma dibersihin secara fisik aja. Tapi harus diruqyah nih. Akhirnya malam itu abis isya, si omnya ini manggil seorang ustadz. Ustadz kenalan si om lah, katanya sih teman kerja dia dulu. Singkat cerita, datang nih ustadz. Pakainya sederhana gitu ya, pakai baju koko, bawa tas kecil, sama bawa satu botol air putih yang udah didoain. Begitu sampai, si ustadz langsung minta ke semua anggota keluarga itu ngumpul di ruang tengah duduk. Sempet nanya-nanya gitu kan soal kronologi, apa yang terjadi di rumah itu. Dan dijelasin lah soal darah haid, softtext itu, dan segala macem. Nah, begitu denger cerita itu, si ustadz ini cuma oke. Beliau bilang, tempat yang najis bisa jadi tempat tinggal makhluk dari dimensi lain. Habis ngomong kayak gitu, nih ustadz berdiri dan dia mulai tuh keliling rumah. Masuk dari satu ruangan ke ruangan lain. Mulai dari ruang tamu, dapur, kamar mandi atas, kamarnya Kayla, sampai pojokan tangga. Dan setiap masuk ke ruangan itu dibacain ayat-ayat ruqyah, bu. Kenceng-kenceng dibacain sama dia. Habis itu dia pakai air doa yang dia bawa itu dia cipratin. Semua orang yang ngelihat si ustadz lagi ngelakuin ruqyah ini, harap-harap cemas gitu kan. Takutnya udah diginiin, nggak ngefek nih. Dan ternyata malam itu dari proses ruqyah, setannya tuh kayak nggak ada perlawanan. Kayak nggak ada yang kesurupan lah, nggak ada yang teriak, nggak ada benda-benda jatuh sendiri. Pokoknya tenang, hening. Sampai akhirnya si ustadz ini selesai ngeruqyah sampai ke lantai 2 itu. Dan dia balik ke ruang tengah. Terus duduk. Dia bilang, insya Allah rumahnya sudah bersih. Ngedenger itu, ya lega dong semuanya ya kan. Tapi cuma Kayla nih yang ngerasa nggak lega. Karena dia ngerasa ini belum selesai. Setelah ruqyah malam itu, suasana di rumah Kayla bisa dibilang agak tenang lah selama beberapa hari. Mereka semua ya berharap kalau gangguannya udah nggak ada gitu. Secara si ustadz sendiri udah bilang kalau sudah bersih. Nah, waktu itu, karena rumah keluarganya Hana lagi ada renovasi, jadi Hana sama ibu dan bapaknya numpang nginep dulu nih di rumahnya Kayla selama beberapa waktu. Beberapa hari kemudian, setelah proses renovasinya sudah hampir selesai gitu ya, nah, si ibu sama bapaknya Hana mutusin buat pulang. Tinggal si Hana tuh yang masih nginep di rumahnya Kayla. Itu pun ya karena si Kayla minta tolong buat ditemenin gitu loh. Ya, sebenarnya waktunya pas sih, karena waktu itu lagi libur. Jadi Hana nggak ada kegiatan dan ya udah dia temenin aja lah tuh sepupunya. Minggu pertama dan minggu kedua setelah diruqyah rumah itu, semuanya masih aman-aman aja. Kayla udah bisa senyum lagi tuh, walaupun ya belum sepenuhnya dia ceria. Tapi masuk minggu ketiga, sesuatu yang aneh terjadi lagi sama Kayla. Tiba-tiba hari itu Kayla bangun tidur dengan kondisi kulit tangan dia itu ngelupas. Awalnya cuma di bagian jari sama telapak. Tapi makin lama itu makin meluas, makin melebar. Dan itu nggak kering bro. Warnanya kuning, berasa lembek dan keluar kayak nanah. Mukanya juga mulai pucat, bibirnya kering, matanya sayu. Kayak orang yang setengah hidup. Keluarganya Kayla yang ngelihat perubahan drastis dari si Kayla pun ngerasa panik. Mereka coba bawa si Kayla ini ke dokter umum gitu ya, ke spesialis kulit. Tapi yang aneh, setelah diperiksa normal. Awalnya dokter bilang ya itu cuma iritasi aja atau reaksi alergi. Dikasih obat tuh, dikasih salep, dikasih obat minum. Tapi itu nggak ngaruh apa-apa. Hari demi hari
kondisinya Kayla itu makin parah. Luka di kulitnya nyebar tuh sampai ke leher sama punggung. Dan dia juga jadi lebih sering tidur, atau mungkin lebih tepatnya gak sadarin diri. Matanya kebuka sebentar, terus merem lagi. Jadi kayak antara sadar dan gak sadar gitu lah. Omnya Kayla akhirnya menghubungi lagi tuh si Ustadz yang dulu meruqyah rumah itu. Beberapa hari kemudian datang lagi lah si Ustadz ini buat ngeruqyah lagi. Tapi kali ini bukan ngeruqyah rumah, tapi lebih fokus ngeruqyah si Kaylanya. Hasilnya tetap sama, gak ada reaksi apa-apa. Gak ada kerasukan, gak ada teriakan, gak ada berontak-berontak. Tenang, Kayla cuma diem, napasnya berat, dan sesekali dia kayak orang menggigil. Nah, karena keadaannya Kayla yang makin hari makin parah, ditambah mereka nggak tahu penyebabnya apa, lama-lama suasana rumah itu jadi nggak enak lagi. Semua usaha udah dilakuin, mau yang medis, mau yang non-medis, spiritual, tetap nggak ada perubahan apa-apa buat Kayla. Waktu itu semua orang udah mulai pasrah. Tapi pacarnya si Kayla, jadi Kayla ini punya pacar. Nah, pacarnya ini suportif gitu. Sering datang ke rumahnya Kayla ngejenguk dan sampai nemenin Kayla di kamarnya. Nah, si cowoknya Kayla ini umurnya lebih tua 2 tahun. Dulu sih dia sempat jarang kelihatan gitu ya. Tapi semenjak si Kayla sakit-sakitan, dia jadi lebih sering datang tuh. Suka bawain makanan, vitamin, bahkan kadang nginep, tidurnya di ruang tamu. Buat sekedar jagain Kayla. Setiap malam dia bakal masuk ke rumahnya Kayla dan duduk di samping tempat tidur. Sambil kayak bacain sesuatu gitu. Pacarnya Kayla bilang kalau dia ini doa buat kesembuhannya si Kayla. Cuma nggak tahu doa apa gitu ya. Nah, orang tuanya si Kayla yang ngelihat cowoknya Kayla sebegitu perhatiannya gitu ya. Sebegitu religiusnya. Wah, ini cowok yang tepat nih buat anak gua gitu kan. Tapi Hana punya pandangan lain. Dia justru ngerasa aneh sama cowoknya si Kayla. Soalnya setiap kali cowok itu masuk kamar, suasana tuh langsung beda. Lampu kamar nggak tahu kenapa selalu diredupin. Kayla kadang juga kelihatan kayak sesak napas setelah dibacain doa sama cowok ini. Dan setiap cowok itu pulang, setelahnya si Kayla itu malah tambah lemes, bro. Hana nggak berani ngomong apa-apa di situ. Karena dia pikir itu cuma feelingnya aja gitu. Takutnya dia salah. Soalnya ya kelihatannya nih cowok care banget gitu loh. Tapi dia mulai perhatiin dan semakin diperhatiin, makin banyak hal ganjil. Kulit Kayla yang tadinya cuma menguning, sekarang berubah lagi warnanya. Mulai berwarna kehitaman. Terutama di bagian siku sama leher. Kayak apa ya? Kayak lebam gitu. Tapi teksturnya tuh lembek, kayak daging busuk. Pernah suatu malam, Hana masuk ke kamar Kayla, mau ngambil charger. Dia lihat sendiri, tangannya Kayla yang dibungkus sama selimut itu kayak apa ya, kayak meleleh gitu lah. Bekas garukan, luka-luka, semuanya itu makin parah. Dan baunya itu bukan bau orang sakit biasa. Tapi bau daging yang udah lama disimpan, dicampur bau darah. Dan sesuatu yang Hana nggak bisa jelasin pakai kata-kata, bro. Pokoknya saking brutalnya lah ini kondisinya si Kayla ini. Singkat cerita, udah 2 bulan si Kayla sakit. Badannya makin hari makin rusak. Tapi anehnya, meskipun kelihatan kayak bentar lagi udah mau mati gitu ya, Kayla tuh nggak meninggal gitu loh. Nafasnya masih ada. Matanya juga kadang aja tuh melek. Di situ keluarganya ngelihat ini si Kayla udah kayak dibilang hidup nggak hidup, tapi mati nggak mati gitu loh. Kayak diambang gitu loh. Tapi yang aneh lagi nih bro, si Hana notice cowoknya di kondisi Kayla yang kayak gini itu masih suka datang dengan ekspresi seolah-olah ya nggak terjadi apa-apa. Dia masih duduk di samping tempat tidurnya Kayla, nemenin, masih ngebisikin doa, ngebawain termos air isinya air putih yang katanya itu air doa. Nggak tahu beneran apa enggak. Sampai suatu hari sekitar bulan September, Hana kembali diminta nginep di rumahnya Kayla. Kayla waktu itu kelihatan udah makin buruk, nggak ada perkembangan positif gitu ya. Mukanya bengkak, kulitnya jadi warna hitam keunguan, tapi masih hidup bro. Dan disinilah semuanya makin nggak bisa dikendaliin. Waktu itu Hana udah 2 malam nginep di rumahnya Kayla. Kayla waktu itu masih terbaring lemah di kasur, nggak banyak omong, badannya makin lama makin rusak. Ya kondisinya seperti yang gue jelasin tadi lah, parah. Di hari ketiga Hana nginep, orang tuanya Kayla izin buat keluar.
mau nyari pengobatan alternatif. Tante Rina juga ternyata ada urusan sore itu. Dan suaminya juga pergi kerja dari pagi sampai malam. Jadi di rumah itu cuma ada Hana sama Kayla aja. Siang itu Kayla tidur kayak biasa. Hana duduk di ruang tengah yang ada di lantai 2. Sambil main HP, sambil sesekali dia nengok tuh ke arah kamar sepupunya itu. Nah sore harinya si tante pergi nih. Dia bilang ada urusan, ada pengajian gitulah. Nanti sekitar habis maghrib baru pulang lagi. Hana di situ cuma ngangguk-ngangguk aja. Dia agak santai tuh dan gak mikir yang aneh-aneh. Karena biasanya nanti sekitar jam 5 atau setengah 6. Nah, pacarnya si Kayla ini datang. Dan Hana mikir ya udahlah nggak bakal berdua aja dan nggak mungkin terjadi apa-apa. Pikir dia begitu. Tapi menjelang maghrib semuanya berubah. Tiba-tiba dari kamar Kayla kedengeran teriakan kenceng. Sontak Hana langsung berdiri. Badannya gemeteran tuh kan. Wih, kenapa tuh suara Kayla teriak kayak begitu? Kakinya lemes langsung tuh. Dia nggak berani langsung buka pintu kamar. Jadi tadi Kayla teriak dibarengin sama suara ada benda jatuh. Blah! Di situ Hana makin nggak berani buka kamar kan. Dia akhirnya mutusin buat nelpon mamanya Kayla tuh. Telepon tapi nggak diangkat. Ditelepon lagi nggak nyambung. Coba telepon yang lain, tante, om, nggak diangkat juga. Ditambah pacarnya si Kayla nggak datang hari itu. Tumben. Hana karena nggak tahu apa yang mesti dilakuin dan takut terjadi apa-apa sama si Kayla. Dia nangis tuh bro, ketakutan. Dia sampai udah niat mau keluar rumah, mau minta bantuan tetangga. Tapi baru beberapa langkah ngejauh dari pintu kamar Kayla, tiba-tiba set, Hana ngerasa itu ada yang lewat di belakang dia cepet banget. Dan mendadak badannya Hana tuh kaku. Dia ngerasa kali ini kayak ada yang berdiri di belakangnya dia. Deket banget dan entah apapun yang ada di belakang dia ini baunya nggak enak banget. Satu-satunya yang bisa dilakuin Hana waktu itu, dia tuh cuma bisa istighfar dalam hati. Cuma bisa astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai akhirnya, bisa digerakin lagi badannya. Dan tiba-tiba, pas dia lihat HP, bapaknya Kayla. Langsung diangkat. Langsung Hana ceritain semuanya. Dan langsung tuh orang tuanya Kayla buru-buru pulang. Singkat cerita, sebelum orang tuanya Kayla, omnya Kayla datang duluan tuh sekitar jam 7 malam. Ternyata orang tuanya Kayla ini nyuruh si om buat datang duluan. Nah di situ si om langsung coba buat ngubungin temennya lagi tuh si Ustadz. Tapi nggak cuma satu. Dia sekarang panggilin beberapa Ustadz. 3 Ustadz tuh dipanggil sama si om. Dan begitu Ustadz-Ustadz tuh sampai rumah, langsung dibawa tuh ke kamar Kayla. Si om sama si Hana pun ikut naik. Tapi si Hana di sini takut buat masuk ke kamar Kayla. Tapi dia sempat ngintip sedikit nih dari celah pintu. Dan apa yang dia lihat di situ, itu bikin dia nggak bisa tidur berhari-hari. Kayla, badannya itu udah berdarah-darah. Kulit di tangan sama lehernya itu udah luka semua. Matanya melotot begini. Teriak-teriak. Ustadz yang ngeliat itu langsung mulai prosesi ruqyah. Dibacain doa tuh bareng-bareng. Sampai si om pun ikut baca doa. Malam itu bisa dibilang malam paling kacau. Si Kayla yang sebelumnya nggak pernah ngeluarin suara sedikit pun, di malam itu dia teriak kencang banget. Hana dari luar kamar cuma bisa nebak-nebak aja nih apa yang terjadi di dalam. Sampai kurang lebih 30 menitan, si Ustadz sama omnya ini belum keluar-keluar juga. Sampai tiba-tiba datang nih Tante Rina. Han, ada apa? Tante, gak tahu tante. Dari sebelum maghrib, Kayla teriak-teriak tante. Astagfirullah. Terus pacarnya Kayla mana? Di dalam juga? Gak tahu tante. Dia gak datang hari ini. Padahal Hana juga nungguin dia dari tadi. Yaudah. Mungkin dia ada urusan. Ibu sama bapaknya Kayla udah kamu hubungin? Udah tante. Tadi katanya mereka emang udah di jalan pulang. Mungkin sebentar lagi sampai. Ya udah, makasih ya Hana. Kita duduk dulu aja sambil nunggu yang di dalam. Singkat cerita, 1 jam kemudian akhirnya suara-suara dari kamar Kayla mulai tenang tuh. Suara ruqyah berhenti. Tante Rina sama Hana ngira kalau itu kabar baik. Tapi ternyata mereka salah karena belum lama suasana adem, orang tuanya Kayla datang. Dan pacarnya Kayla pun gak lama setelah itu datang.
Nah, si pacar si cowok ini datang dengan wajah kalem. Dia bawa kantong plastik isinya buah sama air. Dengan sopan gitu ya, dia minta izin buat ketemu sama Kayla. Karena selama ini si cowok ini dikenal perhatian gitu ya. Baik, sopan gitu ya. Orang tuanya nggak curiga apa-apa, diizinin aja tuh. Salah satu ustadz, sebut aja namanya Ustadz Amron, yang baru aja mau keluar dari kamarnya Kayla, ngelihat ke arah si cowok ini. Nah, di sini yang menarik warga malam. Pas ngelihat ke si cowok ini, si Ustadz Amrun tuh kayak langsung ngerasa ada yang aneh sama nih cowok. Habis pacarnya Kayla masuk ke dalam kamar, suasana hening. Semua orang di ruang tamu pada duduk. Semuanya lagi nungguin penjelasan dari ketiga Ustadz ini. Hana yang masih shock cuma di pojokan aja tuh. Si Ustadz terus ngelihat ke arah jam dinding, nggak tahu nunggu apa gitu ya. Sampai sesekali ngelihat ke arah kamarnya Kayla. Ternyata kecurigaan Ustadz Amron tadi itu nggak salah. Sekitar jam 9 malam, akhirnya pacarnya Kayla ini pamit pulang. Dia cuma sebentar banget di situ gitu loh. Cuma beberapa menit aja, dan itu nggak biasa. Biasanya tuh dia lama banget di kamarnya Kayla gitu, nemenin gitu, nggak tahu ngomongin apa. Nah, begitu pacarnya si Kayla udah keluar dari rumah itu, barulah si Ustadz Amron cerita. Gak pakai banyak omong, dia langsung pergi ke kamarnya Kayla. Semua orang langsung ngikutin tuh dari belakang. Dan begitu si Ustadz ngangkat bantal yang ada di kepalanya Kayla, wah itu semuanya langsung diem. Karena di bawah bantal itu, kayak ada semacam gulungan kain kecil. Warnanya itu coklat kehitaman, diikat sama benang merah, dan itu baunya aneh. Dan ini bukan kemenyan. Tapi lebih kayak bau amis, bau apek gitu lah. Si Ustadz itu ngangkat gulungan itu, terus dia buka. Ini namanya buhul. Dan gara-gara benda inilah si Kayla ini nggak pernah sembuh. Dan benda ini juga yang nahan jiwanya Kayla gitu ya. Jadi Kayla itu ada di ambang. Mati enggak, hidup juga enggak. Seolah energinya itu dikunci, dijaga, ditahan gitu. Buat sesuatu yang si Ustadz ini juga nggak ngerti buat apa. Buru-buru benda itu dimusnahin, dibakar tuh sama Ustadz Amron. Nah, setelah benda itu dibakar, tiba-tiba si Kayla yang tadi merem, lemes, buka mata. Dan dia ngomong dengan suara yang pelan banget. Tapi orang bisa denger lah gitu kan. Dan dia ngomong, "Aku gak mau dia datang lagi." Yang dimaksud ternyata itu adalah pacarnya Kayla. Dan dari situ semuanya langsung sadar kalau pacarnya Kayla yang mereka lihat care, baik, sopan, itu bukan orang yang seperti itu. Dan kemungkinan besar dialah dalang penyebab si Kayla jadi begitu. Nah, setelah ditemukan buhul di bawah bantal Kayla dan dibakar gitu ya, suasana rumah berubah drastis. Hening, tapi heningnya tuh hening-hening cemas gitu ya. Dan semuanya langsung kepikiran sama cowoknya si Kayla itu. Si Ustadz di situ nggak gegabah. Dia bilang ke keluarganya Kayla, jangan panik, jangan gegabah, jagain Kayla baik-baik. Malam itu alhamdulillah Kayla bisa tidur pulas. Walaupun sesekali ya Kayla ini ngigo di dalam tidurnya dan nggak tahu dia ngomong apa. Nggak jelas. Besok siangnya sekitar jam 2 datang lagi nih cowoknya Kayla. Seperti biasa dia bawa plastik buah. Dia bawa termos air. Satu hal yang pacar si Kayla ini nggak tahu, kalau keluarganya si Kayla itu udah tahu semua kebusukan dia. Udah tahu soal buhul yang ditaruh di bawah bantal. Dan muka si orang ini masih kelihatan tenang, masih coba pura-pura sopan, pura-pura ramah. Dia bilang ke orang tuanya Kayla gitu ya, "Pak, Bu, boleh ya saya temenin Kayla sebentar?" Ibu sama bapaknya Kayla diam sebentar di situ. Cuma saling lihat-lihatan doang. Sebenarnya bapaknya si Kayla ini udah greget gitu loh. Udah gregetan pengen ngeringkus ini bocah. Tapi dia ingat kata si Ustadz, jangan gegabah dulu. Akhirnya karena belum ada bukti kuat buat meringkus cowok ini. Karena kan nggak tahu juga ya. Belum bisa dibuktikan kalau buhul itu si cowok ini yang narok gitu kan. Akhirnya ya udah diizinin tuh buat ke kamar Kayla. Asalkan pintunya jangan ditutup. Akhirnya masuklah pacar Kayla ini ke dalam kamar. Tapi yang dia nggak tahu juga kalau Ustadz itu udah siap-siap hari itu di rumahnya Kayla. Begitu si cowok masuk ke kamar Kayla,
dan mulai komat kamit sambil narok tangannya di perutnya Kayla. Si Ustadz langsung masuk cepet nggak pakai aba-aba. Berhenti! Sontak pacar Kayla kaget nih. Dia langsung buru-buru narik tangannya dari perutnya Kayla. Tapi mulutnya masih komat kamit. Dan ternyata suara yang keluar dari mulutnya itu bukan doa, bukan ayat Al-Quran, bukan surat Yasin gitu ya. Tapi bahasa yang aneh. Si Ustadz bilang, ini bukan doa, ini mantra. Bapaknya si Kayla yang udah emosi dari tadi, langsung dipukul lah si cowok ini. Disusul sama omnya Hana yang langsung narik kerah bajunya si cowok ini diseret keluar. Cowok itu berusaha kabur tapi langsung dipiting palanya sama si om Hana. Ustadz cuma berdiri aja tuh sambil terus merhatiin gerak-gerik si cowok ini. Akhirnya diinterogasi lah nih cowok kan. Didesak sekitar kurang lebih 40 menitan. Akhirnya nih cowok ngaku. Dia bilang kalau dia ini ikut dalam satu lingkaran ilmu hitam atau sekte gitu ya. Dan dia pacaran sama Kayla cuma buat hal itu. Dia juga bilang kalau dia udah nunggu hari ini dari 2 tahun yang lalu. Jadi bro, ya warga malam, pacar Kayla ini sebenarnya udah punya cewek lain di luar sana. Dan mereka udah berencana mau menikah gitu loh. Dan ternyata mereka berdua ini butuh tumbal perempuan perawan. Katanya buat tujuan supaya mereka bisa kaya raya, bisa punya rumah, dan akhirnya nikah. Kayla dipilih karena dia lugu, masih bersih, dan gampang dikontrol katanya. Dan selama ini si cowok ini pura-pura jadi pacar baik buat bisa deketin Kayla. Itu ya buat menyusup gitu loh, masuk ke dalam rumah sampai akhirnya dia bisa naruh buhul, dia bisa ngasih air yang udah dibacain mantra, dia bacain mantra-mantra nggak jelas yang awalnya dikira doa, tapi sebenarnya itu adalah bacaan buat mengunci jiwanya Kayla supaya bisa dijadiin tumbal ketika waktunya tiba. Wah, semua orang yang ngedengar pengakuan itu shock. Ibunya Kayla langsung nangis, bro. Bapaknya di situ, mukanya udah merah. Udah pengen matiin nih orang gitu. Tapi Ustadz minta coba buat tenang dulu semuanya. Si Ustadz bilang, udah biarin aja orang ini hidup. Biar dia ngerasain balesannya. Akhirnya cowok itu diusir. Diusir, ditendang, dilarang datang lagi. Dilarang deket-deket di rumah itu. Tapi ternyata gak selesai sampai sini. Malam itu Ustadz mutusin buat meruqyah ulang. Tapi kali ini lebih intens. Semua ruangan ditutup, semua lampu dimatiin. Dan begitu masuk ke dalam kamarnya Kayla, di situ badannya Kayla langsung bereaksi brutal, bro. Kayla teriak-teriak, dia nyakar-nyakar mukanya sendiri. Tangannya dia cakar juga lehernya. Ustadz langsung nyuruh bapaknya Kayla buat ngiket tangannya si Kayla. Tahan badannya Kayla supaya nggak lompat, apalagi kabur. Lagi-lagi Hana cuma bisa nangis doang di pojokan. Ngeliatin doang. Di situ Ustadz tetap bacain doa, tetap bacain istighfar, tetap dia ngelawan. Setelah hampir 2 jam, akhirnya Kayla diam. Nafasnya di situ udah pelan banget, matanya juga udah lemah banget. Semua orang langsung ngedeket ke Kayla. Hana udah mulai berani ngedeket di situ, sambil tangannya gemeteran tuh, megang ujung selimutnya si Kayla. Dan di situ Hana ngeliat Kayla ngebuka matanya dan dia senyum. Gak lama setelah itu, Kayla meninggal. Ibunya Kayla langsung histeris di situ. Omnya refleks langsung periksa nadi. Dan ya udah nggak ada nadinya. Udah meninggal Kayla. Ustadz cuma bisa bilang, yang ikhlas ya bu. Anak ibu sudah tenang. Nah di sini bro, badannya Kayla langsung berubah. Kulitnya makin hitam, baunya busuk, dan badannya jadi lembek. Gimana ya? Kayak nggak baru meninggal gitu. Tapi meninggalnya udah lama. Ya kan? Dibusukin secara perlahan gitu loh. Di saat semuanya udah tenang malam itu, Ustadz bilang, dia sudah ditahan lama, jiwanya dikunci. Sekarang akhirnya dia bebas dan bisa pergi dengan seharusnya. Maksudnya apa Ustadz? Ya Ustadz ini ngejelasin kalau jiwanya Kayla ini udah dikunci sejak lama. Kelakuan dia selama ini itu sebenarnya 70% bukan dirinya dia. Di situ Hana langsung nyeletuk. Berarti kebiasaan ngumpulin softtek di pojokan kamar itu bukan si Kayla. Yang bikin merinding, si Ustadz bilang kayak begini. Iya, termasuk itu juga.
Itu juga termasuk ritual dari apa yang dilakukan sama mantan pacar Kayla kemarin. Itu sebagai salah satu syaratnya, mengumpulkan benda-benda najis itu. Semua orang yang ngedenger itu cuma bisa nangis dan nyesel gitu loh. Nyesel kenapa kok mereka bisa selugu itu ngebiarin cowoknya Kayla dengan bebas keluar masuk, naro buhul, ngebacain mantra, ngasih air. Ya harusnya mereka bisa cegah. Akhirnya Kayla dimakamkan besok harinya dan dia dikuburkan dengan layak seperti seharusnya. Kita doakan untuk Kayla semoga tenang di sana, amal ibadahnya diterima, dosa-dosanya diampuni, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan kesabaran. Oke warga malam, gila ya bro. Ini sekte apalagi bisa begini gitu loh. Sampai menyusup ke rumah orang. Wah kacau sih. Oke warga malam, itu tadi ceritanya. Semoga kalian mengambil pelajaran dari cerita ini. Jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Josie Kepala Desa, sampai ketemu di cerita selanjutnya.